mutaat bunyi itu mutaat ini betul huruf jar fi yang kalau kocok-kocok macet. Oke, lanjut mawon, mangke kita lanjut untuk pertanyaan-pertanyaan kejaman tim moderatori kalian Pak. Nah, ini mungkin monggo dari apa yang telah disampaikan Bapak Yai Nastail, enten saya dipun tanglet-tanglet atau begitu. Jopo ya akeh ternyata. Bisa sharing bersama kalau Baju biru. Ya ini ngilang ternyata apa udut nang jero rak betah. Ya Mas Yati itu. Nggih, Pak. Assalamualaikum Pak. Pelatihan zakat oleh Sabit Abil Fadil. Pengertian zakat. Secara bahasa, zakat artinya adalah suci, bertumbuh, berkah, dan terpuji. Sedangkan menurut istilah bahwa zakat itu adalah mengeluarkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah kepada orang tertentu di waktu tertentu dengan syarat dan ketentuan tertentu. Jadi, dalam alokasi zakat tidak boleh sembarangan karena bisa berakibat tidak sahnya zakat. Macam-macam zakat. Pertama, zakat badan. Zakat badan adalah zakat fitrah. Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh orang muslim untuk mensucikan dirinya pada hari raya Idul Fitri. Dan ini berlaku hanya 1 tahun 1 kali di saat hari raya Idul Fitri saja. Tidak bisa dilakukan di bulan selain Idul Fitri. Yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal adalah zakat harta. Harta mal ini dikeluarkan ada kalanya 1 tahun sekali, ada kalanya 1 putaran musim. Zakat mal dibagi menjadi 6. Yang pertama, peternakan, kedua, perdagangan, ketiga, pertanian, keempat, emas dan perak, kelima, hasil tambang, dan keenam adalah barang temuan. Dalam zakat mal, aset berupa rumah, pakaian, kendaraan, properti, dan tanah itu tidak masuk benda yang wajib dizakati, kecuali memang berniat untuk diperdagangkan dan masuk ke dalam zakat tijarah. Pembahasan zakat fitrah. Zakat fitrah menurut mazhab Syafi'i wajib menggunakan makanan pokok seperti halnya beras dengan berat 2,5 kg atau 2,7 kg atau 3 kg lebih. Lebih banyak lebih baik dan tidak boleh mengeluarkan zakat dengan uang. Adapun jika ingin berzakat dengan uang tunai karena memang melihat kemaslahatan kebutuhan orang miskin itu bukan hanya sebatas beras saja, maka bisa berpindah menggunakan mazhab Maliki yang diperbolehkan zakat dengan sejumlah uang senilai makanan pokok standar Imam Syafi'i yaitu 2,5 kg, 2,7 kg atau 3 kg beras. Ini adalah solusi dari LPM PBNU yang dikeluarkan tahun 2020 dan diperbolehkan untuk mengikutinya. Boleh juga menggunakan mazhab Hanafi yang membolehkan zakat dengan uang. Ini dengan catatan senilai dengan biji gandum atau kurma atau anggun kering dengan ukuran sok standar Hanafi yaitu 3,8 kg. Jika dihitung kira-kira besarnya 200.000 per jiwa. Hal ini tidak disebut talfik atau mencampur aduk mazhab yang tercela karena kita memakai satu paket hukum zakat secara utuh.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam zakat. 1. Dalam memberikan zakat, boleh diberikan secara langsung kepada fakir miskin atau orang yang berhak atas zakat, di mana cara ini dapat melahirkan kasih sayang dan mahabbat antara muzaki dan mustahik. Boleh juga diwakilkan kepada panitia amil zakat yang ada di masjid-masjid terdekat atau amil-amil zakat yang sudah mendapatkan SK dari pemerintah lewat badan yang menanganinya. Status janda, yatim piatu, dan jompo bukan termasuk status orang yang berhak menerima zakat, karena ada janda, yatim, dan jompo yang dalam kategori mampu. Adapun jika mereka tidak mampu, maka bisa menerima zakat melalui jalur fakir miskin. Nomor 3, zakat tidak diperbolehkan diberikan kepada non-muslim. Yang keempat, zakat yang belum mendapatkan panitia zakat yang belum mendapatkan SK dari pemerintah, maka tidak bisa disebut sebagai amil. Statusnya adalah sebagai wakil muzaki, dan zakat belum sah ketika belum sampai kepada orang yang berhak atas zakat atau mustahik. Dan panitia zakat yang belum memiliki SK dari pemerintah maka tidak berhak atas zakat. 5. Panitia yang menginginkan menjadi amil resmi bisa mengajukan diri kepada pemerintah melalui KUA, Basnas, Lazis, atau badan amil zakat yang sudah mendapatkan mandat dari pemerintah. Adapun uang lelah karena sudah mengurus zakat masyarakat bisa diambilkan dari infak masjid atau bekerja sama dengan pedagang beras. Kemudian menyediakan beras di masjid untuk dijual kepada muzaki dan mengambil laba keuntungan untuk uang lelah, atau juga bisa memberlakukan kas infak untuk setiap orang yang membazar zakat. Dalam pembagian zakat, panitia zakat tidak boleh mencampur aduk beras yang ada karena berpotensi besar beras itu akan kembali lagi kepada muzaki, dan ini tidak diperbolehkan dalam fikih. Solusinya, misalnya beras dari RW 1 dikumpulkan jadi satu, kemudian diberikan kepada mustahik zakat di RW 2. Begitupun sebaliknya, RW 2 dikumpulkan jadi satu dan diberikan kepada mustahik. Begitu sebaliknya, RW 2 dikumpulkan jadi satu dan diberikan pada mustahik RW 1. Kecuali panitia zakat sudah resmi menjadi amil zakat, maka tidak apa-apa ketika mencampur zakat yang ada. Nomor 8, tidak diperkenankan mentasarufkan zakat digunakan untuk membangun masjid, madrasah, dan sebagainya. Bangunan lain karena bangunan tidak termasuk 8 asnaf zakat. Nomor 9, tidak dibenarkan membagi rata kembali kepada semua warga yang ada seperti yang terjadi di beberapa daerah. Terlebih warga yang ada bukan orang yang berhak menerima zakat. Lebih baik diberikan kepada satu orang asnaf dengan kriteria asnaf yang benar, meskipun satu orang itu mendapatkan jatah hingga 1 ton misalnya. Adapun jika dalam satu wilayah tersebut tidak ada asnaf zakat sama sekali, maka diperbolehkan untuk memindahkan zakat ke wilayah yang terdekat dengan batas jarak qashar sholat. Nomor 11, tidak diperkenalkan untuk menjual satu sok beras zakat yang dijual berulang-ulang kepada muzaki yang lain, karena ini termasuk praktek khianat dan menjual sesuatu yang bukan miliknya. Begitupun tidak diperkenankan untuk menjual beras untuk operasional panitia zakat.
12. Tidak diperkenankan mengeluarkan zakat orang lain tanpa izin terlebih dahulu. Praktek demikian belum dianggap mencukupi, meskipun yang dizakati adalah anaknya sendiri yang telah balik. Sebaiknya anak yang telah balik diminta izin dahulu, sekaligus meminta untuk mewakilkan niatnya. Nomor 13, tidak diperkenankan menyerahkan zakat kepada seorang ibu rumah tangga yang dicukupi suaminya, atau hanya meletakkan zakat di rumah mustahik tanpa memberitahunya. Ini juga tidak boleh. Orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Orang yang berhak menerima zakat juga disebut asnaf zakat, yaitu 1. Fakir. Fakir adalah orang yang sangat tidak mampu mencukupi kebutuhannya. Bisa dikatakan penghasilannya hanya mencukupi tidak lebih dari 50% kebutuhannya. Kebutuhan di sini adalah kebutuhan pokok berupa sandang, pangan, papan, dan kendaraan dengan standar kelayaan hidup. Tidak terlalu sederhana sehingga kekurangan, juga tidak terlalu mewah sehingga berlebihan. Batasannya adalah layak. Di mana asumsinya adalah kelayakan sarapan, makan siang, makan malam, lauk yang layak, pakaian yang layak, kendaraan yang layak, dan rumah yang layak. Jika seseorang tersebut belum bisa memenuhi kelayakan kebutuhannya atau hanya bisa memenuhi kelayakannya sebatas 50% saja, maka termasuk fakir dan berhak menerima zakat. 2. Miskin. Miskin adalah orang yang tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya dan hanya mampu mencukupi 50% ke atas dan 100% ke bawah dari kebutuhannya. Adapun standar orang bisa disebut miskin adalah, menurut data Basnas, kalau dibuat sederhana, kebutuhan standar seseorang dengan standar layak, tidak mewah, tidak berlebihan, tidak kurang, dengan asumsi sarapan, makan siang, makan malam, pakaian, kendaraan, dan tempat tinggal yang layak, bisa diasumsikan standar miskin adalah rata-rata penghasilan 750.000 orang per bulan. Nilai ini tentu berubah setiap waktu dan berbeda-beda untuk tiap daerah Jadi, semisal ada orang yang berpenghasilan UMR 2-3 juta, sedangkan dia belum berkeluarga, maka tidak bisa disebut dengan kategori miskin, karena standar kebutuhannya hanya cukup di kisaran 750.000. Sedangkan ketika orang tersebut menikah, lalu memiliki istri 1 dan 2 anak, dan semuanya tidak bekerja, maka dia tergolong miskin dan berhak menerima zakat. Jadi sebenarnya untuk mencari asnaf miskin tidak terlalu sulit, karena fakta di lapangan masih banyak orang yang berkehidupan pas-pasan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keseharian mengenai kategori miskin. A. Orang tersebut tidak memiliki aset berupa tanah dan properti sekunder. Jadi semisal ada orang desa yang berkehidupan sederhana, berpenghasilan sederhana, bahkan tidak mencukupi kehidupannya, tapi dia punya aset tanah 1 hektar misalnya, maka dia tidak berhak menerima zakat karena sejatinya tidak masuk kategori mampu. Tidak masuk kategori, karena sebenarnya dia masuk kategori mampu. Begitu pula sebaliknya, orang yang berpenampilan cukup baik, style, busana klimis, seperti PNS misalnya, tapi dia tidak punya aset tanah, dan gaji pekerjanya tidak mencukupi atas nafkah orang yang ditanggung, maka dia berhak menerima zakat.
Misalnya gajinya 7,5 juta, tapi anaknya 12, maka gaji ini pas-pasan bagi orang tersebut. Maka dia meskipun PNS juga berhak menerima zakat. C. Orang yang sudah tidak mampu bekerja, maka ukurannya adalah seluruh harta yang dia miliki dibagi sisa umurnya sampai usia rata-rata manusia 62 tahun. Misalnya, orang berusia 50 tahun, tidak punya siapa-siapa, tidak mampu bekerja, dan punya harta 100 juta. Kebetulan kebutuhan per bulannya 750.000. Untuk sampai ke usia 62 tahun masih kurang 12 tahun. Maka hartanya 100 juta dibagi per bulan dalam kurung 100 juta dibagi 750.000 sama dengan 133 bulan sama dengan 11 tahun. Hasilnya masih kurang 1 tahun. Berarti masih miskin dan berhak menerima zakat. Sehingga dalam Ihya Ulumuddin dikatakan ada orang yang punya uang 100 juta masih dianggap miskin, dan ada orang yang memiliki kapak dan tali saja tetapi dinilai kaya. Orang yang mampu bekerja adalah orang yang mampu bekerja ada lapangan pekerjaan yang layak. Pendapatannya cukup tapi dia tidak mau bekerja. Semisal karena malas atau sibuk berzikir, maka dia tidak berhak menerima zakat meskipun dia tidak punya harta sama sekali. Nomor 3, amil. Amil adalah orang-orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menarik zakatnya, muzaki, dan mentasarufkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya dalam kurung mustahik. Amil ini bekerja sepanjang tahun, tidak hanya Idul Fitri saja, tapi juga menangani zakat mal yang tidak terikat waktu Idul Fitri saja. Amil zakat meliputi bagian pendataan zakat, penarik zakat, pembagi zakat, dan lain-lain. Jumlah zakat yang diterima oleh amil zakat disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan, alias memakai standar ujroh, misli atau bayaran sesuai tugas yang dikerjakan masing-masing. Amil zakat berhak mengelola, mencampur, menyimpan, dan mendistribusikan zakat sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhannya, berbeda dengan panitia zakat. Zakat tidak sah ketika zakat belum sampai kepada mustahik. Saya ulangi, amil zakat berhak mengelola, mencampur, menyimpan, dan mendistribusikan zakat sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhannya. Berbeda dengan panitia zakat, zakat tidak sah ketika zakat belum sampai kepada mustahik zakat. Amil resmi berhak mengambil atau menjual beras sebagai operasional pembagian zakat, dan juga amil resmi berhak atas pembagian zakat tersebut. Hendaknya amil resmi itu adalah orang yang adil sehingga tidak terjadi penyelewengan atas zakat yang adil. Nomor 4, mu'alaf. Mu'alaf terbagi menjadi 5 kategori. A. Orang yang baru masuk Islam dengan keimanan yang masih lemah atau merasa terasing dengan orang Islam lainnya. Standar lemahnya, iman tidak bisa diukur dengan lamanya waktu. Ketika keimanan seseorang belum mencapai tingkat aman sehingga masih dikhawatirkan murtad, maka tetap dikategorikan lemah iman meskipun sudah lama masuk Islam. B. Tokoh muslim yang berpengaruh di komunitasnya, meskipun kuat imannya, orang ini diberi zakat dengan harapan pengikutnya atau tokoh non-muslim selevelnya mau masuk Islam. E.
Orang Muslim yang tinggal di perbatasan negara Islam demi menjaga orang Islam dari serangan orang kafir. D. Orang yang membantu pemerintah dalam meredam pemberontakan. E. Relawan pengumpul zakat dari kelompok orang yang tidak terjangkau pemerintah. 5. Sabilillah. Dalam madhab Syafi'i, sabilillah itu adalah mereka yang berjuang di jalan Allah dengan mengangkat senjata, menegakkan kalimat Allah, meskipun sebenarnya dia orang kaya. Dalam madhab Syafi'i tidak memasukkan kiai, dai, ustadz, atau kepentingan sarana umum sebagai bagian dari sabilillah. Karena jika sabilillah ini dipaksa untuk bermakna sabil khair, maka cakupannya terlalu luas. Adapun madhab Maliki yang juga dipraktikkan oleh banyak kiai kita, sabilillah ini bisa bermakna sabilil khair. Maka ustadz, kiai, muadzin, guru ngaji, dan lain-lain ini bisa mendapatkan zakat. Ghorim. Cakupan ghorim ini antara lain A. Orang yang berhutang demi menyelesaikan dua kelompok yang saling bertikai dalam urusan pembunuhan dan perusakan harta. B. Orang hutang demi menjamu tamu, membangun masjid, jembatan, jalan, dan apapun itu yang termasuk kategori maslahat. C. Hutang pribadi yang tidak sanggup untuk membayarnya. D. Orang yang terbebani tanggungan orang lain karena kesanggupannya dalam menjamin orang tersebut, di mana telah jatuh tempo tetapi tidak dibayarkan. 7. Ibnu Sabil. Ibnu Sabil adalah orang yang melakukan perjalanan bukan karena maksiat, dengan tujuan yang sah, dan tidak memiliki harta untuk kebutuhan dalam perjalanannya, maka orang ini juga berhak menerima zakat. Yang kedelapan adalah budak. Untuk saat ini sudah tidak ada. Terima kasih saudara-saudara semuanya, bapak-bapak semuanya, dimanapun Anda berada. Kalian baru saja mengikuti pelatihan amil zakat yang diselenggarakan oleh Lembaga Takmir Masjid Nahdlatul Ulama MBC Gunung Pati bersama tim. Jayalah selalu, maju terus bersama Nahdlatul Ulama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.